Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam perjalanan kita ini, siapapun dia, sebagai orang-orang percaya kita mengandalkan dan membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya reputasi Tuhan sebagai Raja yang menyediakan, provide, provision, Raja yang menyediakan dengan semua cara yang dapat Dia sediakan bagi kita. Untuk itu hari ini kita masih berbicara tentang reputasi Tuhan sebagai Raja. Pada bagian yang ketujuh kita bicara soal the provision of God. Reputasi Tuhan sebagai penyedia. Mari kita akan melihat mengalami penyediaan Tuhan. Bagaimana kita akan mengalami penyediaan Tuhan yang kita akan membaca nanti, merenungkan bersama dari Kejadian pasal 45 ayat 16 sampai 28. Umat Tuhan, seperti yang kita lihat dalam perjalanan atau pelajaran minggu lalu, kemarin kita bahas dalam Kejadian 45 ayat 16 sampai 28, itu ada ilustrasi yang bagus sekali, yang luar biasa, bagaimana Tuhan menyediakan secara berlimpah-limpah bagi umatnya melalui Yusuf. Tuhan menyediakan dengan limpah melebihi apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Yakub dan anak-anaknya ketika masa kelaparan itu. Bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan fisik mereka, kebutuhan emosional mereka, kebutuhan spiritual mereka pada waktunya, bukan dengan usaha mereka, bukan dengan kekuatan mereka. Tuhan menyediakan lebih daripada yang mereka pikirkan, harapkan, bukan karena jasa perbuatan baik mereka, tapi semata-mata kasih karunia Tuhan mencukupi kebutuhan keluarga Yakub. Nah, hari ini kita ingin melihat bersama-sama, dan saya akan tunjukkan kepada kita semua hal-hal yang menghalangi Yakub dan anak-anaknya mengalami penyediaan Tuhan melalui Yusuf. Untuk melihat bagaimana Tuhan menyediakan semua yang Dia sudah sediakan dalam Yesus Kristus, seperti 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu untuk hidup dan untuk hidup saleh Yesus sudah sediakan. Dan bagaimana kita belajar hari ini penghalang-penghalang sehingga kita dapat menjauhkan itu, sehingga kita mampu dan dapat menikmati semua penyediaan Tuhan. Haleluya. Ingat saudaraku yang kasih, Allah menyelamatkan kita secara holistik, bukan saja roh tapi jiwa dan tubuh. Tuhan menyelamatkan kita, memenuhi semua yang kita perlukan. Nah, untuk mengalami penyediaan Tuhan, kita akan lihat di sini, untuk mengalami penyediaan Tuhan, kita harus menghilangkan rintangan apapun dan melihat kepada pemberi, the giver, lebih dari the gift, pemberian. Kita harus memandang kepada Tuhan sebagai pemberi, the giver, more than the gift, lebih daripada pemberian. Kita tidak melihat kepada berkat, blessing, tapi kita melihat kepada blesser. Kita tidak terpaku kepada creation, tapi kita kagum dengan creator. Haleluya. Jangan balik, kita lupa creatornya, lalu kita mengagung-agungkan creationnya. Kita mengagungkan berkat-berkat Tuhan, lalu kita melupakan Tuhan sebagai creator. Mari memandang dan mengutamakan, fokus kepada the giver, bukan kepada the gift. Untuk mengalami penyediaan Tuhan, kita harus menyingkirkan semua rintangan. Ya, saya sudah tulis di PowerPoint, bisa dikeluarkan saja semuanya. Ya, untuk mengalami penyediaan Tuhan, kita harus singkirkan hal-hal yang merintangi kita. Hal-hal apa yang merintangi kita? Ada beberapa hal yang merintangi kita. Nah, rintangan yang pertama adalah pertengkaran. Pertengkaran dapat menahan kita dari mengalami penyediaan Allah. Di dalam Kejadian 45 ayat yang ke-24, kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan atau jangan bertengkar.
Jangan berbantah-bantah atau jangan bertengkar, dispute. Ya. Jangan bertengkar, jangan berbantah-bantah. Nah, umat Tuhan, kalau nasihat sekarang ditulis dalam Efesus 4 ayat yang ketiga, dia bilang, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Kalau Yusuf hidup sekarang, dia bilang jaga rohmu. Jaga ikatan persaudaraan dimulai dari roh. Di dalam Matius pasal 12 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah, setiap keluarga yang terpecah-pecah, setiap komunitas yang terpecah-pecah, setiap pernikahan hubungan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, kita lihat. Itu pesan yang kalau Yusuf hidup hari ini, dia ulangi perkataan Yesus. Lukas 11 ayat yang ke-17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah, saudara-saudara, Yusuf memperingatkan saudara-saudaranya di dalam Kejadian 45 tadi ayat yang ke-24. Ya. Karena saudara-saudaranya akan pulang dengan kelimpahan. Ya. Di dalam perjalanan yang panjang, Yusuf menasihati mereka, memperingatkan mereka jangan bertengkar di perjalanan. Ya, Kejadian 45 ayat yang ke-24. Dia bilang jangan bertengkar di jalan, karena Yusuf pasti sudah punya feeling. Ini yang besar akan pukul dada, yang paling sengsara yang bungsu nih. Nah, saudaraku yang kasih, mengapa Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya jangan bertengkar di jalan? Karena sifat manusia begitu. Kalau susah mulutnya tidak bicara, kalau senang mulutnya mulai lancar, egonya mulai muncul. Masih kosong, gak punya bicara. Tapi kalau sudah berisi, mulai berisik. Nah, orang-orang ini, saudaraku yang kasih, mereka menjadi kaya seketika. Mereka pergi ke Mesir sebagai gembala orang biasa, berharap bisa mendapat roti secukupnya, gandum secukupnya, untuk bertahan hidup dalam kelaparan. Tapi mereka, orang Kupang bilang naik ke tumu, dapat sesuatu yang di luar dugaan mereka. Ketika mereka mendapatkan, saudaraku yang kasih, begitu berlimpah, yang terbaik, pakaian terbaik. Bahkan Yusuf berjanji, kasih tahu papa bahwa nanti saya sediakan masa depan kalian di sini. Bawa yang papa, bawa yang adik yang bungsu, pindah ke sini. Saudara lihat, mereka mengalami tanda kutip orang kaya sekejap. KS, kaya sekejap. Tiba-tiba kaya berlimpah. Saudaraku yang kasih, apa yang terjadi? Benyamin, saudara Yusuf, dikatakan menerima pakaian itu, saudaraku yang kasih, 5 pasang. Wow, 300 keping perak, itu uang jutaan, saudaraku yang kasih. Yang lain, saudaraku yang kasih, mungkin mulai iri. Ini tidak adil. Kenapa Min dapat banyak, sedangkan saya dapat sedikit? Yang biasa, wah, mereka mulai bertengkar. Mereka bisa berpikir seperti itu. Pertengkaran dalam perjalanan pulang bisa saja terjadi, mengakibatkan, saudaraku yang kasih, apa yang Yusuf berikan kepada mereka bisa saja menjadi bumerang. Berkat bisa berubah menjadi penghancuran, ya, peretakan, pemisahan, gara-gara, saudaraku yang kasih, respon yang salah. Karena itu, saudaraku yang kasih, meskipun nasihat Yusuf ini kelihatan lucu, tapi itulah peringatan kehidupan kita hari ini. Sebagai orang-orang yang bersaudara di dalam Tuhan, maupun kita juga bersaudara secara daging. Bersaudara. Darah. Karena darah kita disatukan, maka akan mudah kita iri dengan harta, keberhasilan,
situasi kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, itu dapat menghalangi kita mengalami apa yang Tuhan mau. Seringkali pertengkaran itu bisa terjadi, saudara yang kasih, waktu kita sudah punya segala sesuatu. Waktu kita masih di rumah orang tua, di tempat yang minus, saudara yang kasih, kesatuan luar biasa. Kita menyanyi bersatu, kita menyanyi keindahan, kita menyanyi kasih. Tapi setelah kita mendapatkan semuanya, kita sudah tidak lagi menyanyikan seperti yang kita sering nyanyi, kasih, kesatuan, dan sebagainya. Inilah bahaya di sini. Persaingan mulai terjadi. Dari dalam rumah terbawa sampai kemudian kita menjadi dewasa. Ini akan membahayakan kita. Itu menyebabkan banyak orang, bahkan kakak beradik tidak saling nyapa satu dengan lain, silang terus. Saya tidak mau bicara, dan kalau bicara pasti bertengkar. Itu bisa terjadi. Ini yang menyebabkan banyak orang hancur karena berkat Tuhan, atau banyak orang mengalami penghalang-penghalang karena faktor-faktor kesombongan, keangkuhan, iri yang menyebabkan orang bisa menghalangi penyediaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ingat, Tuhan tidak punya anak angkat yang istimewa. Kita semua anak angkat, adopted son. Semuanya diangkat dengan nilai yang sama, yaitu darah Yesus. Saudara mesti ingat ini. Tuhan tidak pernah bermaksud memberkati satu yang lain dibiarkan lalu terjadilah pertengkaran, saudara. Tuhan tidak pernah bermaksud memberkati lalu membawa kehancuran. Lukas 12 ada sebuah peristiwa di sana. Ayat 13 dan seterusnya sampai 15. Seorang dari banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Ganti kata-kata ini, hidup saya tidak tergantung dari kekayaan saya. Katakan demikian. Hidupmu tidak tergantung dari kekayaanmu. Hidupku tidak tergantung dari kekayaan saya. Dengan kata lain, Yesus tahu bahwa ini orang minta Tuhan untuk membela ketamakannya. Makanya ayat yang 13 tadi Yesus bilang, "Berjaga-jagalah dan waspada terhadap apa, saudara? Segala ketamakan." Dia minta Tuhan bela dia supaya warisannya banyak mungkin atau warisannya tidak lebih sedikit dari yang lain. Nah, saudara, ini kelihatannya rohani. Pakai doa puasa, pakai ayat, pakai segala macam. Padahal Tuhan bilang waspada, di balik doa puasa karena materialistis, di situ ada roh ketamakan. Saudaraku yang kasih, orang ini dia mengalami sebuah serangan secara perlahan tapi pasti. Menimbulkan sebuah ketamakan. Ini bahayanya. Pertengkaran terutama bisa terjadi, saudara yang kasih, menghalangi kita untuk mendapatkan penyertaan Tuhan. Saudara lihat, ini harus dijaga dalam kehidupan kita. Ya. Apalagi soal warisan. Ini kan pemberian daripada Yusuf kepada keluarga besar Yakub. Nah, dia waspada, dia ingatkan. Nah, Yesus memperingatkan kepada kita, waspada. Nah, saya menegaskan kepada kita semua, apapun pencapaian yang pernah kita dapatkan, saudara mesti ingat, saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Katakan, saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf memperlengkapi saudara-saudaranya itu, supaya pulang mereka bisa menyaksikan kemuliaannya, kebesarannya, agar bapaknya mempercayai bahwa Yusuf itu hidup.
Demikian pula Yesus hidup, karena dia hidup, dia menyembuhkan, dia memberkati, memberikan kita jabatan, harta dan sebagainya. Tapi itu tidak membuat kita menjadi lupa diri, lupa daratan. Kita melupa keberadaan kita. Dulu miskin dan susah, mengharapkan, mengandalkan Tuhan, butuh hamba Tuhan. Sekarang sudah kaya, kita hanya ingat fasilitas. Dan kita tidak pernah datang kepada Tuhan dan penuhi komitmen kita. Itulah yang membuat orang mati pelan-pelan. Berkat Tuhan kalau kita tidak waspadai, seperti kodok ketika akan dimatikan. Caranya sangat sederhana. Dimasukkan di dalam air, lalu dipanaskan bertahap pelan-pelan. Pagi kasih panas, dan tengah malam jam 12 airnya mendidih. Dan saat mendidih, kodok itu sudah selesai hidupnya. Ketamakan akan merubus kita perlahan-lahan. Slow but sure. Dengar saya. Ketamakan akan merubus hidupmu. Pelan-pelan tapi pasti. Dan ketika engkau sadar, sekalipun namamu Kristen, engkau dilahirkan di atas Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Itu tidak akan melepaskan engkau dari ketamakan. Saya tetapkan di hati saya, ditetapkan dalam keluarga saya, bahwa keluarga John Baptist Vangedae diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya saya dan istri tidak terbiasa simpan uang yang banyak kecuali iman yang tebal. Kenapa? Karena orang beriman tidak akan kalah dengan ketamakan. Tapi orang kaya dan berharta akan tipis iman tapi kaya dalam ketamakan. Itulah bahayanya. Makanya Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, "Hei, bosong semuanya dapat free. Tolonglah supaya jangan ribut di jalan. Kasihan orang tuamu. Nanti dia sudah tua, dia hanya dengar bosong pertengkaran. Cukup saya yang menjadi korban." Kira-kira Yusuf bilang begitu. Yesus sudah mati dan menderita di kayu salib. Biar Yesus saja yang menderita. Saya dan saudara mengalami berkat Tuhan dan kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Perasaan rasa bersalah dapat menahan kita dari mengalami penyediaan Allah. Sekali lagi, perasaan rasa bersalah dapat menahan kita dari mengalami penyediaan Allah. Kejadian pasalnya yang ke-42 ayat 22. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang," coba baca tulisan kuringnya. Kapan? Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Nah, ini dia. Ketika Yusuf menyuruh saudara-saudaranya untuk pulang, dia memberitahu tentang kemegahannya, suruh memberitahukan kemegahan, kemuliaannya di Mesir untuk bapaknya, supaya membawa bapaknya dan seluruh rumah tangga keluarganya berhijrah datang ke Mesir. Karena di sana, saudaraku yang kasih, ada berkat, tetapi ternyata ada yang mengganjal mereka. Yang kedua yang menghalangi kita mengalami penyertaan Tuhan adalah rasa bersalah, guilty feeling. Perasaan rasa bersalah inilah yang membuat Ruben sebagai anak yang sulung bilang kepada adik-adiknya, "Dulu be suka tahu bosong kan? Lu tuh kalau su emosi hanya ingat dirimu sendiri." Yusuf mulai marah, ngomel, komplain dengan adik-adiknya yang lain. Tapi apa boleh buat? Kenyataan sudah terjadi. Saudaraku yang kasih, bagaimana kita lihat saudara-saudara Yusuf ini, mereka sudah memutuskan untuk memberitahukan ayahnya bahwa Yusuf sudah mati. Ya. Yusuf sudah mati lebih dari 20 tahun yang silam. Bagaimana sekarang mereka kasih tahu Yusuf masih hidup? Ini sebuah perasaan rasa bersalah yang hebat, bukan? Saudara lihat bagaimana perasaan rasa bersalah itu menuduh mereka satu dengan yang lain. Akibatnya walaupun mereka sudah ada makanan, sudah ada pakaian, tapi rasa bersalah sehingga mempersalahkan satu dengan yang lain itu datang. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita harus yakin bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, semua guilty feeling kita
tidak lagi menghalangi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah saudaraku yang kasih, bereskan hati nurani kita yang paling penting di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kita melihat betapa powerful kuasa darah Yesus bisa menyatukan hati kita kembali dengan Tuhan. Rasa bersalah dapat disingkirkan dengan darah Yesus. Ibrani 10 ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang. Kapan saudaraku? Sekarang. Kapan? Sekarang. Penuh keberanian dapat menghampiri atau dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah umat Tuhan, rasa bersalah ini membuat orang lumpuh dalam iman. Rasa bersalah ini membuat orang hidup agamawi. Rasa bersalah ini orang akan puas kalau doanya tidak terjawab. Oh saudaraku yang kasih, rasa bersalah akan membuat orang tidak pindah agama. Tapi rasa bersalah membuat orang tidak terima pengampunan, tidak terima penyembuhan, tidak terima keberkatan-keberkatan, tidak terima warisan yang Tuhan inginkan berikan kepada dia. Rasa bersalah tidak menjadikan kita kafir, rasa bersalah tidak menjadikan kita keluar dari gereja, masuk di non-Kristen punya tempat ibadah. Tidak. Rasa bersalah tidak merubah agama kita, tapi rasa bersalah akan merampok semua warisan-warisan rohani kita, jasmani kita yang Bapa di sorga sudah sediakan. Itulah sebabnya pagi hari ini, jangan biarkan rasa tertuduh, rasa bersalah menghantui saya dan saudara. Darah Yesus, ketika Anda mengakui, darah Yesus telah menyucikan kita. Nah, kenapa orang sering mengaku dosa terus menerus, padahal dia sudah disucikan? Sekali kita mengaku, waktu itu Tuhan sudah lupa kesalahan kita. Jadi saya dengan berani berkata begini, tanda kutip, kelemahan Tuhan adalah melupakan dosa kita. Tapi kadang-kadang kekuatan seorang perempuan mengingat kesalahan orang lain. Lebih dari Tuhan. Kadang-kadang kekuatan seorang laki-laki lebih hebat dari Tuhan. Karena dia mampu mengingat secara detail kesalahan yang dilakukan oleh seseorang pada pemilu tahun 72. Waktu itu dia tidak pilih Perkindo. Dia masih ingat sampai 2020. Dan dia bilang, lu awas, pemilu bulan Desember besok saya pilih lu. Saudara yang kasih, mungkin ilustrasi ini Anda tertawa. Tapi begitulah rasa tertuduh akan membuat orang. Nah, jadi hati nurani kita tidak akan bersih kalau kita tidak melepaskan pengampunan. Hati nurani kita akan terus rasa bersalah kalau kita tidak baharui dengan firman-firman. Baik yang kita ucapkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Itulah sebabnya kenapa orang rasa tertuduh, rasa bersalah. Nah, rasa tertuduh dan rasa bersalah adalah energi untuk kita mengulangi lagi. Di mana ada rasa tertuduh, di situ ada repetition. Di mana ada tuduhan, di situ ada pengulangan. Coba katakan demikian. Kuat. Ya, di mana ada penuduhan, di situ ada pengulangan. Dan semakin Anda merasa tertuduh, saudara lihat, Anda akan mengulangi lagi. Saudaraku yang kasih, itulah sebabnya mari kita dengan penuh keyakinan bahwa dengan darah Yesus, nurani kita sudah dibersihkan. Amin. Memperkatakan firman, meyakinkan dirimu, saya benar bukan karena perbuatan baik saya benar karena darah Yesus membenarkan saya. Katakan, saya benar karena darah Yesus membenarkan saya. Ya, you are the righteous man because of the blood of Jesus Christ, sanctify and make you right standing with God. Darah Yesus menjadikan saya dan saudara benar dan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah jadi orang benar berarti terus melakukan kesalahan. Dan semakin Anda terus melakukan kesalahan, tidak mau berubah, kan Tuhan mengampuni. Oke, Tuhan mengampuni. Tapi Anda tidak akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Anda tidak akan pernah menjadi dewasa kalau hanya sekedar berkata, Tuhan mengampuni.
Tuhan mengampuni, tapi kitalah yang memilih untuk menjadi dewasa agar hati nurani kita bisa mendidik kita. Karena itu saudaraku yang kasih, perhatikan dan pastikan bahwa saya dan saudara sudah melatih hati nurani kita sehingga tidak lagi menuduh kita. Karena kalau dia menuduh kita, pasti kita akan ulangi hal yang sama. Cara untuk menguatkan hati nurani kita adalah apa? Mempercayai darah Yesus menyucikan kita. Memperkatakan saya benar karena darah Yesus. Dan mengulangi perkataan-perkataan kebenaran itu. Dan melakukan kebenaran. Itu yang akan merubah hati nurani kita dari rasa bersalah menjadi penuh iman untuk percaya saya adalah orang benar karena dibenarkan. Yang berikut saudaraku yang kasih, yang menghalangi kita adalah keraguan. Keraguan dapat menahan kita dari mengalami penyediaan Allah. Ya. Yang pertama pertengkaran, yang kedua rasa bersalah, yang ketiga doubt atau ragu-ragu. Kejadian pasal 45 ayat 26. Mereka menceritakan kepada Yakub. Anak-anak Yakub menceritakan kepada Yakub, Yusuf masih hidup loh Pak. Kira-kira begitu. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub, apa saudara? Tetapi hati Yakub dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Keraguan adalah signal dari hati yang beku. Bukan dingin lagi. Cold man. Beku. Yakub hatinya sudah beku. Kenapa dia beku? Karena dia tidak mempercayai mereka. Karena anak-anak ini, saudara yang kasih, sudah terbiasa. Orang hidup saja dibilang mati. Nyolong itu biasa. Nipu yang, saya belum makan, padahal sudah makan. Saya tidak lakukan ini, padahal lakukan. Orang mati aja, orang hidup saja pasti dibilang mati. Apalagi yang non mati-mati ini saudara yang kasih, ya mereka akan terbiasa. Makanya Yakub tidak percaya. Nah saudaraku yang kasih, kalau orang sudah tidak percaya kita karena kebiasaan kita untuk menipu, itu bahaya. Nah pertanyaan saya, apakah anak-anak ini, anak-anak Yakub sedang menipu? Tidak. Cuman mereka menuai apa yang pernah mereka tabur. Tapi paling tidak mereka meyakinkan. Nah Yakub tidak terus-menerus tidak percaya. Pada akhirnya Yakub juga percaya. Nah saudara juga jangan tipe orang begini. Beta soalnya akan percaya dia lagi. Saya tidak akan percaya kamu lagi. Wih hebat sekali ya. Hebat ya. Ada suami kadang-kadang dia bilang istri, model lu beta akan percaya. Ada istri bilang model kamu mata 3 begini saya tidak akan percaya kamu. Bahkan yang lebih dasar, model kamu ular begini. Aduh saudara guys. Jangan pernah. Anda boleh tidak percaya 1-2 kali saja. Tapi jangan terbiasa terus-terus. Sebab kadangkala berita itu benar. Nah Yakub punya anak-anak ini bawa berita benar. Cuma Yakub sudah trauma. Itulah sebabnya saya perintahkan trauma sembuh hari ini dalam nama Yesus. Karena trauma meragukan engkau terhadap janji Allah. Meragukan engkau terhadap pertobatan orang lain, komitmen orang lain. Trauma membuat engkau tidak percaya orang lain berubah. Sementara engkau sendiri tidak berubah. Yakub trauma karena anak kekasihnya diambil begitu saja oleh maut. Padahal mereka menipu ayahnya. Trauma. Nah saudara, tidak boleh mengizinkan khawatir menghasilkan trauma yang membuat kita tidak percaya orang lain. Bayangkan Anda tidur dengan orang yang Anda tidak percaya seumur hidup. Bayangkan saya memimpin jemaat yang saya tidak percaya seumur hidup. Anda mendengar seorang pengkhotbah yang Anda sendiri tidak percaya apa yang dia katakan. Buang waktu, pergi main bola kaki sana. Bela Manchester. Saudara yang kasih. Jangan katakan saya menolak keraguan dalam hati saya. Katakan. Jangan piara atau lagi kasih pupuk cair organik kepada rasa khawatir. Dia akan tumbuh subur. Oke? Nah, saudara lihat. Kisah itu menerangkan
bahwa terlepas dari ketidakmampuan putra-putra Yakub sebelumnya, mengapa mereka menyebabkan keraguan kepada ayah mereka itu. Yakobus menasihatkan kita begini. Yakobus pasal yang pertama ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, 2-3 baca sama-sama kuat. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara lihat, mulai hari ini Anda jangan ragu lagi karena tangan Tuhan memegang saudara dan saya. Percaya kalau kita berdoa Tuhan jawab. Amen. Percaya bahwa Tuhan janji kepada kita ya dan amin. Di tengah-tengah saudara percaya tahun ini adalah tahun supernatural increase bagi kita? Apakah Victory Life Anda percaya bahwa tahun ini, tahun 2020 kami para penatua percaya bahwa ini tahun supernatural increase, tahun pelipat gandaan penambahan supernatural? Lihat ibadah raya kita saja dalam waktu yang singkat, hari ini saja berapa belas tempat, haleluya. Itu adalah supernatural penambahan. Coba kalau tidak ada COVID-19, saya suruh untuk masing-masing ibadah raya, oh saudaraku yang kasih, mungkin mereka salah dengar. Maksud kalian pindah gereja ya? Saudara lihat. Tapi dengan COVID-19 ini saudara lihat. Bahkan saya bisa bersaksi kepada saudara. Peningkatan supernatural banyak hal terjadi. Ya. Jangan ragu. Katakan keraguan tidak ada di VLC. Katakan demikian. Yes. Keraguan tidak ada di Victory Life Celebration Center. Haleluya. Jangan ragu, percaya, terima. Jangan izinkan Anda diombang-ambingkan. Dapat ya. Tiba-tiba cicak bunyi, cuk. Oh dapat. Tiba-tiba angin menggonggong. Oh tidak dapat. Never. Jangan pernah lakukan itu. Percaya bahwa kalau kamu meminta, Tuhan menjawab. Apapun yang kamu minta hari ini, dengar permintaanmu, Allah menjawab. Karena dia berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Aku menyertai engkau. Dengar, kalau Tuhan menyertai engkau, itu sudah lebih dari doa yang dijawab. Karena banyak orang hanya tunggu doa jawab. Begitu doa dijawab, dapat kerja, dapat jabatan, dapat uang, dapat harta, dapat kesembuhan, lupakan Tuhan. Itulah sebabnya bagi saya lebih suka Tuhan menyertai saya. Karena kalau Tuhan menyertai saya, setiap saat kebutuhan saya terpenuhi. Yang setuju, katakan. Saudaraku yang kekasih, 22 tahun Yusuf mati menurut Yakub. Tapi sebenarnya Yusuf hidup. Itu artinya apa? Yang pertama, dengar baik-baik. Yang pertama, Alkitab menerangkan kepada kita bahwa Yakub dia telah ragu. Singkirkan itu. Dia sebenarnya sedang dirundung dengan sebuah dunia yang tidak nyata. Bukan dunia maya. Dunia yang tidak nyata. Karena anaknya tidak mati. Haleluya. VLC, kamu tidak dirundung oleh kutukan. Kamu dirundung oleh berkat, kelimpahan. Haleluya. Penyertaan, perlindungan. Itulah sebabnya jangan ragu. Karena apa yang mereka katakan itu benar. Yusuf masih hidup. Yesus masih hidup. Haleluya. Percayalah kepada dia. Janjinya sangat nyata. Dan dia akan segera datang kembali. Hanya waktunya saya tidak tahu. Yang kedua. Bilangan 13 ayat 32.
Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Wow. Bilangan 14 ayat 36, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Saudaraku yang kasih, lihat. Hal-hal ini yang harus kita waspadai. Ya, bahwa keraguan ya itu dapat membunuh kita. Dan yang kedua, itu kabar bohong. Mereka bicara hal-hal yang negatif. Padahal Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyertai mereka. Hari-hari ini saudara kekasih, kalau kita dengar ada banyak berita-berita yang membuat kita kecut, membuat kita tawar hati. Berita ekonomi, ada minus, ada defisit di mana-mana. Tapi saya mau kasih tahu, surga ada surplus di mana-mana. Karena itu saudara kekasih, katakan saya menolak kabar bohong. Haleluya. Jangan percaya dunia berkata engkau miskin, susah, sengsara. Memang untuk beribadah kepada Allah kita semakin susah. Susah karena kedagingan kita akan disalibkan. Susah karena kita tidak bisa hidup semau gue, kata orang Jakarta. Susah karena Anda tidak bisa ikut mau mulutmu, mau perutmu, mau matamu, mau telinga, mau rasamu. Susah karena Anda pikul salib. Tapi selama Anda pikul salib dengan cara yang benar, kelimpahan kebahagiaan jauh melebihi orang yang punya langit dan bumi. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, keraguan harus ditolak. Kabar bohong dunia ini harus ditolak. Jangan percaya bahwa Yusuf sudah mati. Jangan percaya masa depanmu mati. Impianmu masih bisa menjadi kenyataan. Saya terus bertanya-tanya, Tuhan setelah masuk new normal ini, bagaimana visi VLC, bagaimana visi 7 gunung kita akan implementasikan. Dan salah satu saya dapatkan yaitu dengan memperbanyak V-Life Celebration Center di mana-mana. Saudaraku, kalau setiap jemaat punya keinginan seperti ini dan Anda bawa jiwa baru ikut Celebration Center, menangkan jiwa, memuridkan, Anda akan lihat kita bisa penuhi kota ini tanpa dana yang sangat mahal. Uang yang saya dapatkan, yang saudara dapatkan, kita bisa membangun hal-hal lain yang lebih menyentuh kepada kebutuhan. Haleluya. Yang ketiga, Keluaran 23 ayat 1. Yang pertama tadi ragu, yang kedua adalah kabar busuk, dan yang ketiga kabar apa di sini? Keluaran 23 ayat 1. Yang ketiga, janganlah engkau menyebarkan hoax, kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang-orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan ikut saksi dusta. Kalau saya percaya tanya dia. Begitu tunjuk saudara, maaf, saya bukan saksi kamu. Haleluya. Kabar bohong yang ketiga. Ini akan menghalangi kita terima berkat Tuhan. Daniel 11 ayat 32. Sama-sama kita perhatikan. Dan orang-orang yang menyebar dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kata-kata bohong melumpuhkan kita. Kata-kata hoax membuat kaki kita kuat sebenarnya, tapi menjadi lemah seketika. Yakub menjadi ragu, dia cenderung untuk tidak percaya. Tapi sebenarnya itu bukan bohong, itu benar. Iblis mendustai Hawa supaya Hawa meragukan identitasnya yang sama seperti Allah. Kenapa Hawa ajak suaminya makan buah itu? Karena mereka berdua tidak percaya bahwa mereka itu sudah sama seperti Allah. Saya mau kasih tahu, Anda sudah diberkati sebelum Anda naik jabatan. Anda sudah sembuh sebelum Anda sakit. Anda sudah diberkati sebelum Anda punya uang yang banyak. Katakan amin. Jangan mau ditipu. Dan kalau Anda mau ditipu, Anda akan berpikir bekerja keras yang membuat saya diberkati. Tidak, Anda sudah diberkati dalam segala aspek hidupmu. Karena Tuhan sudah mengerjakan itu bagi saya dan saudara. Mari mempercayai janji Allah. Hari-hari ini kata-kata bohong dari dunia
Dunia maya, Instagram, Facebook, berbagai macam fasilitas elektronik membohongi banyak orang sehingga mereka begitu percaya. Makanya salah satu tugas Menteri Informasi dan Komunikasi yaitu memblok semua situs-situs bohong. Saudara yang kasih. Bohong karena kamu menang undian. Transfer dulu 5 juta, nanti kamu akan dapat 55 juta. Begitu ditransfer 5 juta, HP-nya hilang, emailnya hilang, semuanya hilang. Dan dia pulang gigi jari. Sementara dia akan ganti kepada pemberi pinjaman bunga 50% dari 5 juta yang dia pinjam. Bukankah itu kabar bohong yang sudah banyak membunuh banyak orang? Saya hanya memperingatkan engkau, Victory Life Celebration Center dimanapun engkau berada, Victory Life Community dimanapun engkau berada. Saya memperingati engkau, jangan percaya sesuatu yang untung besar. Untung besar itu tidak mungkin. Dengar saya, dalam bisnis untung 10% itu sudah mujizat. Itulah sebabnya saudara kekasih, hanya orang yang tidak punya iman dalam kesesakanlah yang berani membayar bunga yang tinggi. Tapi dalam normal life economic standard 6-5% itu sudah baik. Nah, saudara yang berbisnis waspada dengan kabar bohong. Karena kalau Anda tidak bermain saham, hati-hati. Tanam saham, hati-hati. Sekarang lebih kamu tanam bawang saja. Jangan tanam saham, tanam bawang saja, tanam sayur saja. Sebab sedikit tapi pasti. Ketimbang Anda main saham, apalagi saham itu digoreng sana sini. Saudara lihat, Indonesia mengalami kebangkrutan gara-gara permainan saham di mana-mana. Nah, saudara jangan ikut-ikutan, oke? Waspadalah, bilang kiri kanan, awas kabar bohong. Berita-berita yang masuk, saudara harus tanya, Kak, ini saya dipanggil untuk terima bingkisan, terima hadiah ini, betul atau tidak? Tolong saudara yang kasih, selalu cross check. Semua yang membawa keuntungan lebih dari 10% harus di cross check. Oke? Harus, kalau untung 7-6%, enggak usahlah, ingat saja perpuluhan saudara bawa. Tapi kalau untung 12, 13, 50, 60, apalagi untung 100 kali lipat, saya jamin Anda tidak perlu bawa perpuluhan. Karena saya jamin Anda di ujungnya akan ditipu. Kalau Anda ditipu lagi, saya paksa bawa perpuluhan lagi, Anda akan stres dan akhirnya Anda tidak pernah online dengan saya. Ini kenapa? Ini kenyataan yang membuat banyak orang gulung tikar, gulung iman, hilang pengharapan. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan apa, saudara? Jawab saya. Umat yang mengenal akan apa? Jawab saya. Yang mengenal Allahnya akan apa? Kuat dan bertindak. Katakan, saya kuat dan bertindak karena saya mengenal Allah. Sekali lagi katakan, saya kuat dan bertindak karena mengenal Allah. 2, 3. Saya kuat dan bertindak karena mengenal Allah. Puji Tuhan. Baik, umat Tuhan, di dalam Kejadian pasal ke-45 ayat 20 dikatakan begini. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-20. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Dikatakan, also regard not yourself, for the good all of the land of Egypt is yours. Itu artinya begini, lihat saya. Yusuf bilang begini. Jangan sibuk dengan harta barang-barangmu yang bekas-bekas, yang rusak-rusak, yang sudah tidak dipakai lagi itu. Nah, Anda bayangkan, ciri-ciri orang tua adalah selalu simpan barang yang rusak-rusak. Maaf karena saya juga orang tua, karena ciri-ciri orang tua adalah sudah dapat panggil gelar opa. Nah, jadi jangan tersinggung karena yang omong ini adalah opa. Ciri-ciri orang tua adalah apa? Suka simpan barang-barang yang tidak berguna. Nah, yang lebih repot, umur 17 tahun simpan barang yang tidak berguna. Ini di kakek of kakek. Sandal yang putus dia simpan. HP yang sudah rusak dia simpan. Baju yang waktu dia masih SMP yang harusnya orang lain pakai dia simpan. Padahal dia pengukuran baju sekarang 40, yang disimpan nomor 26.
Ngapain? Nah, saudara tahu, kadang-kadang kita tidak dapat banyak berkat karena kita simpan rongsokan barang-barang bekas yang harusnya. Dengar, kosongkan lemarimu, kosongkan rumahmu, barang baru mau datang. Katakan amin. Dengar, Yusuf bilang, jangan lu pusing. Masa itu payung itu yang berguna bukan gagangnya, kainnya. Tapi heran, kain payung sudah rusak, dia masih pegang gagang payung. Sehingga kalau hujan dia angkat gagangnya. Emangnya itu gagang mau kasih berhenti hujan? Dia bilang, tidak Pak John, usir anjing. Dengar saya. Apalagi barang-barang, saya masuk lebih dalam. Yang menghalangi Anda menerima kabar yang atau berkat yang luar biasa adalah apa? Berkat masa lalu. Coba katakan, berkat masa lalu. Apa saudara? Atau berkat yang terakhir, the last blessing. Padahal tiap hari ada berkat, amin saudara? Berkatnya new blessing, haleluya. Saudara masih ingat mana? Ambil hari ini, besok masih bisa? Tidak bisa. Demikian pula yang menghalangi orang tidak menerima penyediaan supernatural atau apa. Berkat lama itu harusnya dibereskan, dihabiskan. Habis, itu mixer di lemarimu pakai sudah. Karena ada mixer baru mau datang. Mixer yang hanya bisa mixer 1 ons dia simpan. Padahal mixer 1 ton mau datang. Supaya dia buka pabrik mall kelapa sekali mall 200 butir, 300 butir. Tapi ini mixer yang simpan hanya mall setengah kelapa. Dia jaga, dia tiup dan dia bilang dilarang pegang. Siapa pegang kilat sambar. Haleluya. Dengar, berkat yang kemarin engkau terima. Mungkin harta, jabatan, mungkin tanggung jawab, mungkin keuangan, mungkin kesehatan, saya tidak tahu. Tapi semua yang pernah Anda terima dari Tuhan, kalau tidak waspadai, itu menghalangi kamu untuk maju lebih dalam lagi. Makanya Yakub dapat pesan dari Yusuf, Bapak, sebab dia sudah tahu ini Yakub pasti akan berputar. Orang Kupang berputar, kenapa? Yakub ingat dia pun sandal rusak, dia pun kapisak, dia pun haik, dia pun siripinam, pun tondas, orang Kupang. Dia punya ini semua Yakub. Akhirnya 1 kontainer Yakub bawa barang bekas. Sampai di tengah jalan. Kalau ini Ruben nakal saudaraku, Ruben arahkan kontainer pi lubang. Jatuh. Dengar saudaraku yang kasih. Berkat masa lalu tidak sama dengan berkat yang Tuhan akan siapkan depan kau. Berkat waktu kamu masih kuliah ada lebih banyak daripada yang kamu kerja sekarang. Haleluya. Berkat waktu kamu masih bujang, berkat menikah jauh lebih besar. Berkat waktu kamu belum punya cucu jauh lebih besar daripada kamu sudah punya cucu sekarang. Kenapa? Karena yang sudah punya cucu dia harus tinggalkan warisan. Haleluya. Jadi jangan takut. Tuhan menyiapkan engkau. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, pagi hari ini saya berdoa untuk umat-Mu. Bahwa ketika mereka datang dan mereka meminta kepada Tuhan berbicara, maka hari ini Tuhan sedang berbicara kepada umat-Mu. Tuhan, aku berdoa Roh Kudus membantu kami. Supaya kami tidak berjalan dalam rasa bersalah, kekhawatiran, tidak lagi mempercayai kabar-kabar bohong. Tapi percaya bahwa hari ini, hari yang sudah diberkati oleh Tuhan. Hari yang baru, berkat yang baru Tuhan menyiapkan. Agar kami tidak menjadi orang yang tamak, orang yang rakus, yang pingin punya ini dan itu, yang ingin menguasai warisan yang seharusnya ada juga orang lain yang menjadi miliknya. Saya berdoa untuk setiap kami. Kalau firman Allah datang untuk kami hari ini, itulah kebutuhan-kebutuhan kami. Saya berdoa dalam nama Yesus, supaya setiap jemaat Victory Community adalah jemaat yang fresh, yang sangat mempercayai Allah, yang tidak terikat dengan harta benda jabatan dunia ini. Karena mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Saya mau berdoa untuk saudara pagi hari ini, dimanapun engkau mendengar berita ini. Kalau engkau tahu bahwa engkau diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi berkat bagi dunia, bagi berkat, jadi berkat bagi kelompok lain. Taruh tangan kananmu di dada, saya ingin berdoa bagi engkau pagi hari ini. Dimanapun engkau berada dan engkau mendengar berita ini, bahwa engkau diberkati untuk menjadi berkat. Engkau diberkati untuk semakin mencintai Tuhan dan dekat dengan Tuhan.
Taruh tangan kananmu di dada. Bapa, saya berdoa, biarlah komitmen kami hari ini membawa kami ke dalam sebuah pengalaman baru, seperti Yakub dibawa oleh Yusuf masuk kepada satu pengalaman Goshen, di mana ada perlindungan yang datang dari Allah, ada berkat yang datang dari Allah, ada kesuksesan yang datang dari Allah, bukan dengan cara dunia yang menjerat, membunuh dan menghancurkan. Aku berdoa pagi hari ini, kuatkan kami semua supaya komitmen kami pagi hari ini dengan bantuan kuasa Roh Kudus dan anugerah Tuhan, kami mampu menjalankan komitmen karena Tuhan memberkati kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini, jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Segala roh kekhawatiran ditolak, roh kebencian ditolak, rasa bersalah sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Roh pertengkaran disingkirkan dari tengah-tengah keluarga besar Victor Life Community, disingkirkan keluarga-keluarga Victor Life dimanapun Anda berada. Segala roh pertengkaran disingkirkan dalam nama Yesus. Saya berdoa supaya melalui firman ini menjadikan kami erat, mesra, kasih sayang, pengampunan, penerimaan, mempercayai, mensupport, mendorong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan